Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, melanjutkan masih ingat Ahad ketika bulan yang lalu ayat apa, surat apa? Masih ingat? Melanjutkan ayat 11 surat An-Nisa. Melanjutkan sebab belum selesai. Mengulang sedikit, ya, mengulang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Allah menetapkan untuk kalian tentang harta pusaka bagi anak-anak kalian, bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Fa in kunna nisa'an fawqa thnatayni falahunna thulutha ma tarak. Apabila anak-anak itu perempuan dengan jumlah 2 ke atas, maka mereka mendapatkan jatah 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila anak itu wanita, perempuan 1 saja, maka bagiannya adalah setengah. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk ibu bapak masing-masing mendapatkan 1/6 dengan catatan mayit meninggalkan anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Apabila mayit tidak meninggalkan anak, di mana ahli warisnya adalah ibu bapak, maka ibu mendapatkan 1/3.
Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila mayit memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperempat. Sampai di sini bukan pengajian pagi ini, tapi sampai di sini apa yang kita bahas pada bulan yang lalu. Melanjutkan. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Pembagian di atas dilaksanakan sesudah pelaksanaan dua hal. Satu, min ba'di wasiyati yusi biha, pelaksanaan wasiat yang diucapkan oleh mayit sebelum meninggal. Yang kedua, audain, pelunasan hutang mayit sekiranya mayit meninggal dalam keadaan menanggung hutang. Jadi pembagian harta pusaka itu jatuh di urutan keempat. Yang pertama tidak ada di sini, tapi ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu apa? Keperluan persiapan keberangkatan mayit ke alam kubur. Itu diambil biayanya dari apa? Dari harta yang ditinggalkan mayit. Itu satu. Yang kedua, apabila mayit sebelum meninggal mengucapkan wasiat, maka ini yang kedua, wasiat mayit dilaksanakan. Yang ketiga, apabila mayit menanggung hutang yang belum dilunasi, maka ini yang dilaksanakan. Sesudah pelaksanaan tiga ini, maka yang keempat, pembagian harta pusaka peninggalan mayit. Selanjutnya, dalam ayat ini disebutkan wasiat dan hutang. Wasiat disebutkan terlebih dahulu, baru sesudahnya hutang. Ini tidak menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat itu didahulukan atas pelunasan hutang. Sebaliknya, pengamalan terhadap ayat ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengamalkan melunasi hutang, baru kemudian melaksanakan wasiat. Mengapa pelunasan hutang didahulukan atas wasiat? Sebab hutang itu hak orang lain.
pelunasannya lebih didahulukan. Kalau wasiat itu kan hak mayit, antara hak mayit dengan orang lain, hak orang lain didahulukan atas hak mayit. Itu jadi pelaksanaan wasiat ya menunggu pelunasan utang. Itu kalau mayit meninggalkan utang. Kalau tidak ya wasiat. Ya kalau tidak ada wasiat, utang tidak ada, wasiat tidak ada, ya sudah. Yang keempat tadi yaitu pembagian harta pusaka. Selanjutnya abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abaukum, bapak dan ibu kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, laki-laki atau wanita. La tadrun, kalian tidak paham, kalian tidak mengetahui. Ayyuhum, siapa di antara mereka itu aqrabu lakum naf'a, yang lebih bermanfaat bagi kalian. Maksudnya di antara anak-anak kalian, siapa kelak yang lebih berguna bagi kalian, itu tidak kalian ketahui. Demikian pula di antara ibu bapak, siapa yang lebih berguna bagi anak-anak, itu tidak kalian ketahui. Berhubung hal itu tidak kalian ketahui, maka Allah memutuskan sendiri untuk menetapkan jatah masing-masing supaya adil. Kalau tidak ditetapkan, bisa-bisa ada anak yang tidak mendapatkan, atau mendapatkan tapi tidak banyak, sedangkan anak yang lain mendapatkan banyak. Maka berhubung dari sisi manfaat antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan bapak itu kita tidak mengetahui, dan yang mengetahui adalah Allah. Maka Allah sendiri yang menetapkan bagian masing-masing dari harta pusaka. Bapak ibu punya anak 3, punya anak 4, punya anak 2 atau lebih. Siapa gerangan dari anak-anak itu yang lebih besar baktinya untuk bapak ibu? Tidak tahu, ya, tidak. Demikian pula ya, anak-anak punya ibu bapak. Siapa dari kedua ibu bapaknya itu yang kelak berguna atau lebih bermanfaat untuk anak-anak? Tidak tahu. Ya nanti tahunya kalau sudah kejadian baik. Kalau belum, ya
Selanjutnya, fariidatan minallah, keputusan di atas adalah keputusan final, kewajiban yang Allah tetapkan. Artinya jatah masing-masing ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, jatah masing-masing yang sudah Allah tetapkan itu sebagai ketetapan final yang tidak boleh diubah, kecuali apabila ada yang rela. Kalau tidak rela, ya itulah jatahnya. Kalau rela mengalah, ya boleh silakan, tapi tidak boleh mengambil jatah yang lain tanpa kerelaan yang bersangkutan. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, hakima sekaligus Maha bijaksana. Jadi bijaksananya Allah itu sesuai dengan ilmunya. Manusia kadang-kadang ada yang tahu tapi tidak bijaksana, ada yang bijaksana tapi tidak tahu. Lain dengan Allah. Kebijaksanaan Allah itu asasnya adalah tahu. Karena Allah Maha bijaksana sekaligus Maha tahu, maka Allah menetapkan pembagian masing-masing sebagaimana pembagian di atas. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, selesai ayat 11. Kita sambung ke ayat 12, masih dengan tema yang sama. Cuma kalau ayat 11 ini pembagian harta pusaka antara anak-anak dan ibu bapak. Kalau ayat 12 ini pembahasannya tentang pembagian antara istri dengan suami atau suami dengan istri. Karena sebab seseorang mendapatkan harta pusaka itu cuma dua. Satu, ada hubungan kekeluargaan atau dikenal dengan hubungan nasab. Yang kedua, ada hubungan pernikahan. Hanya itu ya. Kalau tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, ya tidak ada hubungan saling mewarisi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Walakum, dan bagi kalian suami, nisfu setengah ma taraka azwajukum, dari peninggalan istri kalian.
Ilam yakul lahunna walad, manakala istri kalian itu tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak di sini bisa anak dari suami tersebut, bisa anak dari suami sebelumnya. Walaupun dari suami tersebut tidak punya anak, tetapi dari suami sebelumnya punya anak, maka lain soal. Jadi yang dimaksud dengan anak di sini bisa anak dari suami itu, bisa anak dari suami sebelumnya. Fa in kana lahunna walad, kalau istrimu itu punya anak, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka bagianmu adalah 1/4 min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn, setelah pelaksanaan terhadap wasiat atau pelunasan terhadap hutang. Ini bagian suami, tergantung istri yang meninggal punya anak atau tidak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, istri mendapatkan 1/4 apabila suami tidak memiliki anak. Anak dari istri tersebut atau anak dari istrinya yang sebelumnya atau istrinya yang lain. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum, apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri adalah 1/8 min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn, sesudah pelaksanaan wasiat atau pelunasan hutang. Kesimpulannya, apabila istri meninggal dunia, maka berapa bagian yang diterima oleh suami sebagai warisan? Ada 2 kemungkinan. Pertama, istri tersebut tidak meninggalkan anak. Dalam kondisi ini, suami mendapatkan setengah. Yang kedua, apabila istri tersebut mempunyai anak atau meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/4. Apabila yang meninggal adalah suami, maka ada 2 kemungkinan. Suami itu tidak meninggalkan anak. Dalam keadaan ini, bagian istri adalah 1/4. Apabila suami meninggalkan anak, maka bagian istri menjadi 1/8. Ini
pembagian harta pusaka di antara suami istri. Lanjut. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis-sulus. Apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan kalalah. Apa yang dimaksud dengan meninggal dunia dalam keadaan kalalah? Maksudnya dia meninggal dunia, tidak ada ibu bapaknya, tidak ada anak-anaknya. Lalu yang ada siapa? Yang ada adalah kakak adiknya atau saudara-saudaranya. Jadi dalam pembagian harta pusaka, kalau ada keadaan di mana seseorang laki-laki atau wanita meninggal dunia, bapak ibunya tidak ada. Yang dimaksud dengan bapak ibunya tidak ada itu sudah meninggal dulu, ya. Karena setiap orang ya pasti ada ibu bapaknya, meninggal dulu. Tidak ada anak-anaknya, nggak punya anak atau anaknya sudah meninggal dulu. Lalu yang ada itu siapa? Kakak adiknya. Nah, kondisi semacam ini dalam pembagian harta pusaka disebut dengan kalalah. Kalalah, di mana mayit tidak punya bapak ibu, tidak punya anak-anak. Ya, yang ada adalah siapa? Kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Yang ada adalah saudara. Nah, ini hukumnya. Wa in kana rajulun, apabila ada seorang laki-laki yurasu meninggal dunia kalalah, dalam keadaan kalalah, awim mar'atun, atau ada seorang wanita laki-laki atau wanita meninggal dunia dalam keadaan kalalah, walahu akhun aw ukhtun, mayit meninggalkan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Di sini seibu, maksud seibu ya. Mayit dengan saudaranya itu satu ibu, beda bapak, itu seibu, bukan sekandung. Kalau sekandung itu sebapak seibu, istilahnya begitu. Walaupun yang mengandung itu ibu, ya. Tapi kalau ada istilah ini saudara sekandung, berarti bapak ibunya sama, ya. Kalau ibunya saja yang sama, bapaknya beda, seibu. Kalau bapaknya sama, ibunya beda, sebapak atau seayah. Itu maksudnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki atau perempuan dari mayit yang terhubung melalui ibu.
Berarti saudara mayit itu baru mendapatkan warisan kalau mayit tidak punya anak. Kalaulah kan mayit tidak punya anak kan, nah, atau mayit tidak ada bapak, baru dalam keadaan itu maka kakak mayit atau adik mayit itu baru mendapatkan. Kalau ada bapak, ada anak, saudara mayit tidak mendapatkan. Selanjutnya, Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka saudara seribu laki-laki atau saudara seribu perempuan dalam keadaan kalalah, dia mendapatkan berapa? 1/6. Fa'in kanu aktsara min dzalik, apabila saudara mayit dari ibu ini lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya ke atas, fahum syuraka'u fis-sulus, maka semuanya kongsi dengan 1 jatah 1/3. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya saudara laki-laki 1000 atau saudara perempuan 1000, dia mendapatkan 1/6. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya 2, 3, 4 atau lebih, saudara-saudara 1000 baik laki-laki maupun perempuan atau gabungan, jatah mereka semuanya 1/3 dibagi di antara mereka. Total 1/3 dibagi di antara mereka. Kalau mereka 3 ya masing-masing 1/3 dari 1/3. Selanjutnya, mimba diwasiyati yusobiha autai, sesudah pelaksanaan wasiat atau pelunasan hutang. Ini tadi sudah. Ghairu mudhar, pelaksanaan wasiat yang tujuannya bukan untuk menyusahkan ahli waris. Artinya wasiat mayit yang menyusahkan ahli waris itu boleh tidak dilaksanakan. Kampung halamannya di mana? Di Kalimantan. Meninggalnya di Cilacap. Wasiatnya nanti kalau meninggal diterbangkan ke Kalimantan. Penerbangan membawa jenazah, duit peninggalan mayit gak cukup, ahli warisnya harus nomboki. Ya gak usah dilaksanakan. Kenapa? Sebab wasiat mayit menyusahkan, menyulitkan. Ya, jangankan ahli waris nomboki, nanti kalau pelaksanaan wasiatnya ahli warisnya jadi tidak dapat apa-apa sebab uangnya udah habis untuk melaksanakan wasiat, ya tetap tidak dilaksanakan. Sebab itu batas maksimal wasiat itu dari total harta peninggalan mayit batasnya berapa? 1/3, tidak boleh lebih, karena kalau lebih dari 1/3 nanti melasi ahli waris. Ya, jadi mayit hanya boleh berwasiat, misalnya sebelum meninggal dia bilang, manggil anak-anaknya, istrinya, saksikan kalian bahwa tanah
yang ada di Jalan Anu milik Bapak. Kalau Bapak meninggal, wasiat Bapak tanah itu wakaf untuk masjid. Nah, setelah meninggal ya tinggal ditotal berapa harta mayit. Kalau tanah itu cuma satu-satunya, nggak ada harta lagi kecuali rumah yang ditinggali dengan tanah itu, maka pelaksanaannya hanya dibatasi pada sepertiga. Kalau lebih sepertiga itu, maka itu akan menyusahkan, dan wasiat tidak boleh menyusahkan. Ya. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini sebagai pesan wasiat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui sekaligus Maha satu. Bapak Ibu, hafizahullah, selesai 2 ayat warisan di dalam Al-Quran. Masih ada 1 lagi di penghujung surat An-Nisa. Insya Allah kita angkat pada pertemuan bulan Muharram. Alhamdulillah, telah jelas dan gamblang ya apa yang telah disampaikan oleh beliau. Staf kita diingatkan kembali yang sudah tahu dan menjadi tahu yang belum tahu bahwa aturan Allah itu sudah begitu rinci dan pastinya adil. Oleh karena itu kita perlu mengimaninya, dan dalam pelaksanaannya, dalam aplikasi di masyarakat tentunya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Diserahkan untuk masih ada waktu kira-kira 10 menit. Monggo. Ya, Pak. Oke, sementara yang langsung ada 3, Pak Habib, Pak Dokter, dan ibu-ibu di sana. Dan yang pertama tadi Pak Habib kayak jadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begini, untuk mayit yang kalalah tadi, ya, yang mati atau meninggal itu, yang ada tidak punya anak artinya, apabila mayit ini tidak punya harta, artinya dia kategori miskin gitu, kemudian untuk pemakamannya itu siapa yang menanggung, Pak? Artinya apakah itu yang menanggung adalah saudaranya tadi, atau jadi hutang bagi masyarakat di sekitarnya? Ini kadang-kadang membingungkan, orang ini nggak punya harta, untuk memakamkan itu biayanya tinggi, sehingga apabila tidak dimakamkan satu wilayah itu dosa semua. Padahal untuk memakamkan biayanya sekarang ini mahal sekali. Nah, ini uangnya dari mana? Itu kalau mau memakamkan bila mayitnya tidak punya harta sama sekali. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Satu aja, Pak. Langsung jawab. Kalau mayit meninggalkan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau mayit tidak meninggalkan harta, maka kebutuhan pemakaman mayit itu ya dipikul oleh saudara-saudaranya ahli warisnya. Kaidahnya ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Itulah adil. Ketika Anda mayit, misalnya bapak Anda atau anak Anda mungkin untung kalau mayit meninggalkan harta. Di saat yang sama Anda pun mungkin ketempuan. Ya, nah, itulah hubungan bapak anak, hubungan suami istri, hubungan saudara, gitu ya Pak. Jadi yang menanggung adalah ahli warisnya, biaya pemakaman itu.
harusnya miskin juga. Minta ke rasismu. Nanti lingkungan, ya lingkungan. Jadi apa? Kepala lingkungan membuka donasi. Ya, intinya tetap tidak ada mayit muslim di lingkungan muslim. Akhirnya yang ditelantarkan hanya gara-gara tidak ada biaya pemakaman. Nah, dan biasanya di lingkungan itu ada, ya ada alokasi dana yang dari lingkungan, ya. Bagaimana hukumnya anak angkat di Islam itu? Yang waris mandar. Iya, itu ada negara. Apakah anak angkat itu menerima waris? Iya. Untuk mendapatkan warisan dalam hukum Islam hanya ada dua sebab. Satu, hubungan nasab. Dua, hubungan pernikahan. Sedangkan anak angkat tidak ada hubungan nasab. Maka dari sisi hukum waris, anak dan bapak angkat itu tidak saling mewarisi. Itu dalam hukum agama Islam. Sebab tidak ada hubungan darah di situ. Mohon maaf yang di belakang kayaknya saudara apa kayak gini. Anak staf mandi ya, boleh. Oh itu ibu yang pojok sana tadi, mau nggak? Sudah membagi dengan hibahnya, termasuk anak-anaknya sudah dapat, kedua orang tua yang masih suka itu juga dapat. Terus bagaimana apabila harta orang tua itu yang nanti ditinggal sedo, apakah masih perlu dibagi warisannya atau diwakafkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang meninggal, tapi sebelum meninggal sudah membagi-bagi hartanya kepada anaknya itu. Jadi keluarga itu masih sepuh, tapi karena usianya sudah lansia, sudah sepuh, segera membagi hartanya dibagi sebelum beliau meninggal. Tetapi begitu meninggal masih ada harta. Ada itu bagaimana? Seandainya nanti kedua orang tua itu meninggal, harta hak orang tuanya itu dikemanakan? Nah sebetulnya yang namanya harta waris ya yang ditinggal mati itu, kalau yang dibagi-bagi bukan harta waris. Sebetulnya itu, maka nanti biar Ustaz yang menjelaskan. Soalnya sih masuk, dan siapa jangan kritik dewek. Suami istri sebelum meninggal sudah membagikan jatah kepada anak-anak. Habis, apakah habis apa masih ada? Masih ada yang dimiliki oleh ibu bapak, ya masih ada. Ketika suami istri ini kemudian meninggal, bagaimana status harta itu? Ya statusnya adalah harta warisan untuk anak-anak mereka. Ya.
Kalau kemudian anak-anaknya sepakat, ya kita kan sudah masing-masing dapat jatah dari bapak ibu sewaktu mereka masih hidup. Nah ini yang masih sisa peninggalan bapak ini tidak usah dibagi, diapakan, diwakafkan saja. Ya bagus, tidak apa-apa, bagus ya, dengan kerelaan dari semua ahli. Seandainya begini Bu, begini, bapak ibu meninggal, hartanya banyak, anaknya ada 5, semua laki-laki. Nah, setelah bapak ibu meninggal, anak laki-lakinya ini kumpul musyawarah. Mereka sepakat harta peninggalan ibu bapak tidak usah dibagi, tidak ada yang dapat serupiah pun karena semuanya akan diwakafkan. Kalau itu semuanya sepakat tidak masalah. Jadi harta warisan itu boleh tidak diambil, tapi jangan ngambil melebihi jatah haknya. Jadi kalau misalnya tadi 5 anak, yang 3 bilang diwakafkan, yang 2 bilang enggak, saya mau ngambil jatah saya. Yang kelima bilang saya juga nggak mau ngambil jatah, saya juga mau ngambil jatah saya. Maka 2 yang jatah 3 ini itu yang diwakafkan, jatah yang 2 ini diterima. Begitu. Ya, jadi siapa yang rela diwakafkan tidak mengambil haknya, maka itu yang diwakafkan. Ya. Nah, jadi kalau harta pusaka itu kalau masing-masing Allah nggak akan patuh ya. Ya, tapi kalau masalahnya ada yang tidak mau ngalah dan mau dapat jatah lebih. Kalau mau ngalah, jangan tanya harta itu dikemanakan, ya banyak, ya banyak. Ini Muhammadiyah PCM siap menampung, siap menerima, ya. Nah, gitu ya Bu ya. Baik, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita mendengarkan uraian Pak Ustaz tadi kan sangat rinci ya. Kita nulis juga kadang tertinggal. Kami dapat sekian, kami dapat sekian. Ini saya ingin usul lah saran ya. Apa atau pertanyaan? Apakah keterangan yang sudah sama ibu tadi bisa dibuat semacam tabel gitu ya? Jadi ya mungkin tabel pembagian harta waris. Tabelnya ya sedemikian rupa lah. Itu kira-kira bisa nggak Pak Ustaz ya? Tapi mungkin merepotkan ya. Ada tabel pembagian harta waris. Jadi kita mungkin membacanya lebih mudah dan lebih mengenamnya ya. Ya terima kasih, bukan pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usulan cukup baik. Jadi mungkin ada buku yang sudah menjelaskan seperti itu, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu sendiri. Untuk di Muhammadiyah juga belum ada yang belum dengar. Tapi mungkin sudah ada lah. Bab tentang waris ini memang luar biasa. Tentang waris ini di agama Islam kita. Namun sebetulnya kalau kita bisa memahami secara komprehensif, secara menyeluruh, itu tidak kaku, benar-benar tidak kaku. Seperti misalnya kalau dasarnya itu nanti ngomong juga kita sebenarnya ada anak-anaknya ada laki ada perempuan. Yang perempuan nggak mau kalau setengahnya yang laki-laki dan sebagainya. Ini kan bisa diusahakan. Kebetulan
ketika nanti sudah ada dikasihkan juga nggak masalah, gitu ya dok. Nah itu, jadi banyak hal yang bisa di apa namanya di dalam tanda kutip direkayasa, tapi rekayasanya positif, sehingga secara sakti itu sesuai dengan sakti, tetapi seperti tadi kan harusnya untuk haknya apa namanya anak-anaknya, tapi anaknya udah mampu, sementara mungkin tetangganya udah nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, bisa kasih dia, ya boleh-boleh saja. Misalnya sebagian saya, misalnya saudara ini untuk nggak masalah dikasih dia, apakah itu berupa uang atau nggak masalah. Jadi sebetulnya yang penting itu pembagiannya secara syar'i dulu, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak melanggar syar'i. Kayaknya juga ya.